Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus melatih diri kita dan mengasah jiwa kita supaya bersyukur. Satu yang kita harus renungkan. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita akan mendapatkan keutamaan? Kalau semuanya jadi gampang. Makanya Allah mengirimkan pandemi ini supaya kita itu layak mendapatkan pahala kesabaran. Maka bersyukurlah. Karena apa? Itu mungkin caranya Allah untuk memperbesar rekening kita sebelum kita mati menghadap kepada Allah. Allah itu mungkin tahu kualitas kita dalam sholat itu berkurang, kualitas kita dalam sedekah berkurang, kualitas kita dalam berbagai macam ketaatan kan berkurang. Karena zaman fitnah, tontonan, tayangan, sosial media itu bisa merenggut semua ibadah kita. Sampai hilang khusyuknya. Berapa banyak di antara kita sholatnya dipercepat hanya gara-gara menunggu sebuah tayangan. Berapa banyak di antara kita habis sholat kemudian sholat kita gugur pahalanya gara-gara kita mengomentari satu postingan. Allah itu tahu di zaman fitnah ini banyak perkara yang kemudian Allah itu lihat ini bisa merusak bekalnya hamba-hambaku yang beriman untuk pulang sebelum menuju kepada kematiannya. Karena Allah tahu kualitas ibadah semakin turun pada zaman fitnah, Allah kirimkan pandemi ini salah satunya adalah supaya kita merenung. Kalau semuanya dimudahkan oleh Allah untuk kita, malah kita tidak bisa mendapatkan pahala kesabaran. Makanya dengan Allah kirimkan pandemi ini salah satunya. Ini cara kita untuk menutupi kekurangan kita dalam sholat, kekurangan kita ketika sering gibah melihat postingan orang, untuk menutupi kesalahan kita ketika kita sering mengomentari postingan orang, sering kemudian kita berbuat hal yang tanpa kita sadar itu merupakan dosa besar. Allah kirimkan pandemi supaya kita ditingkatkan kembali keutamaannya dengan kesabaran yang kita jumpai ketika kita mendapatkan pandemi ini. Selalu ada kebaikan. Ini yang menjadikan kita bersyukur. Ya? Ini yang menjadikan kita bersyukur kan. Orang kalau di tengah pandemi kemudian dia sabar, kan pahalanya besar. Bukankah kita tertancap duri itu? Bukankah ketika kita tertancap duri, itu akan menggugurkan dosa kita? Kalau tertancap duri itu menggugurkan dosa kita, apalagi ketika kita hari ini harus hidup berdampingan dengan virus yang kita tidak tahu virus itu di mana. Satu persatu berita nyampe ke tangan kita, fulan masuk ICU, fulan masuk rumah sakit, fulan meninggal, fulan dikuburkan secara COVID protokolnya. Itu terus datang kepada kita yang dulunya kita tidak pernah mikir mati. Akhirnya bayangan kematian itu sekarang dekat dalam kehidupan kita. Makanya kemudian apa? Ya memang Allah kirimkan ini supaya nutupin segala macam kecacarnya kita dalam setiap ibadah. Karena di zaman fitnah semua perkara itu bisa merenggut keutamaan dalam pahala dan ibadah yang kita lakukan. Allah kirimkan ini supaya kita bersyukur, supaya kita mendapatkan pahala kesabaran. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Allah kirimkan pandemi, syukuri aja, sabarin aja. Maka tanpa diminta maka akan memberikan kepada kita pahala yang besar ketika kita ridho kepada pemberian Allah. Bukankah salah satu amal yang besar yang memberatkan mizan kebaikan kita di akhirat itu apa? Ridho kepada apa yang Allah kirimkan dan gulirkan pada kehidupan kita. Yang terpenting kita harus mencikapi, ya Allah saya terima pandemi ini. Saya terima segala keterbatasan yang sekarang saya dapatkan. Saya terima menurunnya rezeki saya. Karena saya tahu ridho kepada takdirmu itu menyebabkan pahala yang besar. Semoga dengan pahala yang saya dapatkan dengan kesabaran saya menghadapi pandemi ini, menutupi sholat saya, menutupi kesalahan saya ketika dalam postingan, menutupi kesalahan saya ketika komentar-komentar yang merusak kehidupan amal ibadah saya. Dan itu selalu ada alasan baik untuk dihadirkan. Karena Allah itu tidak pernah kehabisan alasan. Karena kita ini sebagai orang yang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga kita harus pahami untuk melatih kita bersyukur kepada Allah itu apa? Karena sejatinya nikmat dari Allah itu lebih besar daripada ujiannya. Ya? Walaupun pandemi ini berat, sudah hampir 1 tahun sekarang Februari, berarti tinggal 1 bulan lagi, sudah hampir 1 tahun dari Maret ke Maret. Tapi bagaimanapun kemudian ujian pandemi ini Allah berikan kepada kita, setidaknya kita harus yakin bahwasanya ujian itu hanyalah seujung kuku. Nikmatnya Allah itu seluas samudra. Ujian Allah itu hanyalah gemericik di pinggir pantai, tetapi nikmat Allah itu gelombang di atas gelombang. Ujian Allah itu hanyalah gerimis, tetapi nikmat yang Allah berikan itu bagaikan hujan deras selama berbulan-bulan yang tidak berhenti.
Memang betul kita ini mengalami keterbatasan selama 1 tahun. Tapi coba deh diingat. Berapa puluh purnama kita ini jalan kemana-mana tanpa ada rasa khawatir. Allah baru ngambil 1 tahun. Padahal ada puluhan tahun kita kemana-mana tanpa kita rasa khawatir. Puluhan purnama kita ini kemana-mana nggak pernah khawatir. Memang betul, dengan adanya pandemi ini menjadikan beberapa grafik ekonomi itu menurun. Betul, tapi sebelum grafik ekonomi ini menurun, pendapatan kita juga menurun. Bukankah kita melewati tahun-tahun ketika Allah memberikan kenikmatan, ngasih kita rumah, ngasih kita mobil, ngasih kita kecukupan yang dulunya kita tidak punya sebelum mendapatkan itu semuanya. Nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih besar daripada secuil ujian yang Allah ambil dari diri kita selama 1 tahun ini. Disitulah kita harus paham. Sekali lagi ya, orang yang beriman itu orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur sama Allah. Karena kita tahu nikmat yang Allah kasihkan itu lebih banyak. Makanya ibu-ibu dan bapak pernah dengar nggak ucapan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu ketika sabar dan syukur sekaligus, maka ucapan Nabi Ayub itu susah difahami oleh istrinya. Istrinya itu berkata, wahai Ayub, kenapa kamu nggak berdoa? Gitu. Nabi Ayub berkata, wahai istriku, aku ini sehat selama 70 tahun hidupku. Kemudian baru umur 70 tahun saya itu baru diberi sakit. Apakah saya tidak bisa untuk bersyukur mensyukuri 70 tahun kesehatanku dengan kesabaranku untuk pada sisa umurku? Maka perkataan itu membuat istrinya tidak paham dan akhirnya sempat meninggalkan sebentar Nabi Ayub. Makanya di situlah kita paham, memang betul Pak. Hari ini memang pandemi ini berat, tapi jauh sebelum pandemi ini datang kita sudah diberikan oleh Allah apapun yang kita suka-suka itu kebetulan Allah mudahkan kok. Pergi ke KL bisa, mau pergi kemana-mana bisa, tanpa ada masker, tanpa ada protokol. Dan itu sudah kita lewati dengan puluhan purnama. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Makanya kata Rasulullah SAW itu, orang mukmin yang bersyukur itu ada syukur itu sebenarnya ada dua. Kalau kita pahami dari hadis, ada syukur yang mendapatkan ketika mendapatkan kelapangan, ada syukur ketika juga mendapatkan kesempitan. Maka Rasulullah itu mengatakan, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Ada di antara orang mukmin yang dia tuh kalau mendapatkan ujian senang banget karena dia tahu di balik ujian itu ada kebaikan dan keberkahan, sebagaimana orang yang lemah iman senang kalau dia mendapatkan tambahan materi. Insyaallah. Jadi syukur yang Allah cinta itu bukan syukur ketika lapang. Ketika kita lapang, dikasih rumah, dikasih mobil, kita bersyukur, wajar, realistis, karena sesuai dengan fasilitas yang kita dapatkan. Kita bersyukur. Tapi syukur itu ketika diuji bersyukur, itu yang sulit, itulah yang susah. Makanya kemudian ibu-ibu pernah mendengar kisahnya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu buntung tangannya, buntung kakinya, matanya rabun. Tapi doanya apa? Rabbi auzi'ni an ahmidaka hamdan katsiran wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, kasih saya itu kesyukuran kepadamu, dan sesungguhnya segala puji bagimu yang telah menciptakan aku lebih daripada penciptaan orang yang lainnya. Padahal tangannya buntung, kakinya buntung, matanya itu buta. Matanya itu hampir mau buta. Orang itu sampai berkata kepadanya, Syah, itu ada seorang yang bernama Muhammad berkata kepadanya, lo yang membuatmu bersyukur itu apa? Tanganmu buntung, kakimu buntung, matamu hampir buta, harus membuatmu bersyukur dan mensyukuri fisikmu itu yang mana? Dia berkata, bukankah saya masih punya lidah untuk bersyukur? Bukankah Allah bisa mengirimkan halilintar kepadaku dan menggosongkan aku dengan halilintar yang Ia kirimkan? Bukankah Allah bisa menyeret aku dengan air yang Allah kirimkan? Bukankah Allah bisa untuk menanamkan aku ke dalam tanah dan menguburkan aku hidup-hidup ke dalam tanah? Itu semuanya bisa dilakukan oleh Allah, tapi Allah tidak melakukan itu. Dan itulah yang menjadikan aku bersyukur. Masya Allah. Padahal tangannya buntung, Bu, kakinya buntung, matanya rabun, tinggalnya di sebuah kemah di pinggir pantai. Apa yang kita dapatkan dari Abu Kilabah? Abu Kilabah ini disebut oleh para ulama terdahulu Nabi Ayubnya umat Rasulullah, itu Abu Kilabah. Apa yang menjadikan Abu Kilabah itu istimewa? Dia tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur sama Allah. Makanya kemudian inilah yang kita ini hadapkan. Yang kita risaukan itu adalah
bukanlah ujiannya yang kita risaukan itu apa? Yang kita risaukan itu tidak ada pertolongan Allah. Jadi yang kita khawatirkan itu bukan ujian, Bu. Bukan musibah. Kenapa? Karena dunia dan ujian itu memang bergandengan dan tidak pernah putus. Bukan hanya kita yang beriman, orang kafir aja banyak mendapatkan ujian, padahal mereka kufur. Padahal dunia ini surga bagi orang kafir. Dan dunia ini penjara bagi orang beriman. Kalau surga bagi orang kafir aja mereka mendapatkan ujian, apalagi kita yang dunia itu merupakan penjara bagi kita dibandingkan dengan kenikmatan surga nanti. Yang kita khawatirkan bukan ujian dan musibah. Yang kita khawatirkan itu kalau ujian dan musibah tidak menjadikan kita mendapatkan pertolongan Allah. Karena yang kita risaukan itu tidak ada pertolongan Allah. Berapa banyak orang yang bergaji 20 juta per bulan, tapi dia merasa sempit dan tidak cukup karena tidak ada pertolongan Allah dalam harta yang dia dapatkan. Ada orang yang gajinya UMR cuma 4 juta, tapi terasa cukup dan istrinya tersenyum, anaknya juga bakti kepadanya karena 4 juta yang dia dapatkan di situ ada pertolongan Allah. Yang kita risaukan itu kalau tidak ada pertolongan Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti, mensyukuri itu merupakan sebab diturunkannya pertolongan Allah. Pertolongan itu diturunkan sebagaimana air hujan, dan salah satu di antara hal yang bisa menarik turunnya pertolongan Allah itu apa? Syukurnya hati manusia. Makanya Nabi, apapun ujian yang beliau dapat itu tidak pernah lepas dari bersyukur, kan? Apapun keadaannya. Makanya satu persatu kemenangan diberikan oleh Allah kepada Nabi, karena Allah itu melihat Nabi Muhammad itu tidak pernah lepas untuk bersyukur kepada Allah apapun kondisinya. Kalau beliau mendapati keadaan yang menyenangkan, beliau mengucapkan Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Kalau keadaannya tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad, beliau ucapannya apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Tidak pernah lepas dari tahmid beliau kepada Allah. Makanya akhirnya kemenangan diberikan kepada Rasulullah. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini yang kedua. Ya, nikmat yang kemudian Allah berikan itu sebenarnya lebih besar daripada ujian.